babul i'rab. Babul i'rabi. Kita sama-sama dulu baca dari awal dulu. Ayo sama-sama. Wahid isnan salasa. Al-kalamu. Ayo. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi rubba wal ba wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa yal wa wal ba wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'aha dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah. Ya. Sekarang kita masuk babul i'rab. Apa i'rab? Definisinya kemarin. I'rab secara bahasa kemarin apa? Mengungkapkan, menjelaskan, ya penjelasan. Kita menjelaskan kenapa dia berbaris atas, kenapa dia berbaris dhammah, kenapa dia berbaris kasrah, kenapa dia berbaris sukun. Nah. Oke, sama-sama. Al-i'rabu huwa taghyiru. Jadi tidak bisa diterjemahkan ya kayak al-kalam. Al-i'rab adalah taghyiru, perubahan. Ya. Awakhiril kalimi, perubahan pada akhir-akhir kata. Apa yang berubah? Harokat akhirnya. Harokat yang ada 7. Dhammah, fathah, kasrah, sukun, dhammatain, fathatain, kasratain. Itu yang berubah di akhir kata ya, bukan di awal. Ya. Kadang an, kadang in, kadang un, kadang a, i, u, kadang a, gitu. Paham? Apa penyebabnya? Li ikhtilafil awamili. Penyebabnya adalah li ikhtilafil. Karena ada ikhtilaf. Ya, ikhtilaf. Tahu artinya ikhtilaf? Perbedaan. Taghyir itu perubahan. Ikhtilaf itu karena perbedaan. Perbedaan. Perbedaan apa? Al-awamili, perbedaan amil-amil. Apa amil kemarin? Kita bahas. Waalaikumsalam. Ya, amil-amil secara bahasa artinya kan amil sebenarnya pelaku. Amil itu namanya pelaku. Amil itu artinya pelaku. Amil itu artinya pelaku. Ya. Maksudnya pelaku, masuk secara bahasa ya. Tapi masuk di sini penyebab dia berubah itu loh. Ya. Ya. Al-awamil. Apa? Amil yang mana? Ad-dakhilati. Yang masuk. Masuk ke mana? Masuk ke kata itu. Sehingga dia berubah. Ya. Alaiha, atasnya. Hanya kembali ke mana? Atas ke kata-kata itu. Dari kitabun
menjadi kitabin. Kitabin menjadi kitaban. Kitab, begitu maksudnya. Paham ya? Lafzan au taqdir. Perubahan itu yang kita lihat secara lafaz. Contoh, bu. Kita lapaskan dengan u kan bu kan? Kadang menjadi bi. Kadang menjadi ba. Kadang menjadi ba. Gitu. Ya. Au takdiran. Takdiran di sini maksudnya secara takdir. Diperkirakan. Walaupun dia tidak ucapannya a i u, tetapi perkirakan di sana ada kayak ada u gitu, kayak Musa. Nanti ada fokusnya. Ada Musa, ada Aisyah, apa ada lagi? Ada Fata. Pokoknya yang bertulisan seperti tulisan ini. Lihat di grup. Lihat di grup ya, lihat di grup tugas. Nah, saya tulisan. Coba lihat di grup itu, tulisan Musa, Isa. Kemudian nanti belum. Kemudian Asa, apa namanya, Fata. Nah, itu lihat semua yang ada di grup itu contoh. Contoh apa? Contoh apa namanya ini? Contoh kata yang di-i'rab secara takdir. Musa, Isa, Fata, itu namanya ada alif lainnya. Ada alif bengkok. Apa itu? Botak ke? Apa? Berapa itu buku itu yang begitu bantu? Itu yang saya tulis Musa, Isa, Fata, itu namanya isim maksur. Isim maksur. Maksurah. Apa maksudnya isim maksurah? Isim yang maksurah itu artinya secara bahasa kasar, yang pendek. Isim yang berubah harakatnya. Harakatnya patah saja. Haraka musi, haraka muskan. Musa asra. Walaupun dia masuk huruf, walaupun dia masuk bi, walaupun dia masuk huruf jar, bi Musa saja. Tetapi sebenarnya dia itu takdir. Dia secara bi Musa, enggak bi Musi gitu. Karena memang dia takdir, tetap dia. Asal romona dari bahasa Arab, orang Arab ngomong begitu. Agak repot di Musa kan ada bengkok kan, Musai, Musau, Musa. Enggak mau repot begitu orang Arab. Kurang lebih begitulah ya. Musa. Berarti kalau dia berbaris fathah tetap Musa. Kalau berbaris kasrah Musa juga. Kalau dia berbaris dhamma Musa juga. Tetapi dalam mengi'rabnya dia dalam keadaan dhamma secara takdir, secara perkiraan. Khusus kata-kata yang seperti itu. Musa, Huda warama ya mendam tahu anak ya, itu namanya alif. Alif lainnya yang alif bengkok dijuluki. Ya. Alif maksurah. Kemudian ada juga namanya
isim mangkus. Isim maksura, bukan maksurah. Isim maksura sama isim mangkus. Isim maksura itu yang pendek. Kalau isim mangkus, isim yang kurang. Contoh dalam kitab itu nanti kalian akan temukan dalam itu namanya contoh. Berapa satu ini? 1000. Qadi. Kalian 3000. Baraya di sana. Qadi. Ada 5000 kata. Kemudian ada lagi hadi. Kembalian 2000. Bluetooth 2000 kembalian. Kemudian Jadi ada da'i. Nah, satu si bodoh. da'i. Kemudian ada ra'i. Mana hidungnya ya? Salah. Jangan apa di dalam. Nah, ini namanya mangkus. Kayaknya Ya, dia tetap i aja. Paham? Ja'a ra'i, arak ra'iuna ini. Arak ra'iina, arak ra'i aja. Kecuali dia berbaris atas. Kalau isim apa tadi? Kalau isim makasur, ya, isim makasur, isim yang tidak berubah, dia tetap. Enggak si mabni, tetap mu'rab dia. Cuman dia mu'rab secara takdir, mu'rab secara perkiraan. Musa, pokoknya dia yang begitu aja. Paham? Walaupun dia berbaris dhammah, nampak? Tapi nanti kita akan temukan nanti dalam Al-Quran Isa, Musa, apalagi nanti banyak. Intinya yang ada ya dam tau ana. Ada namanya alif bengkok. Alif lainnya, alif maksur. Ya. Ada juga nanti alif yang tegak, asa. Contoh saya tulisin di grup nama dari ini asa. Ini alif. Kalau yang tadi itu alif bengkok. Dan kalau yang itu alif apa? Alif tegak. Asa. Tidak akan bisa asu, asi, asa. Tidak bisa dia. Asu, asi tidak. Tetap dia asa. Ya. Musa. Tidak bisa musi, tidak bisa musuh. Paham? Nah, kalau da'i, qadi, ra'i, hadi, ini namanya isim mangkus. Isim mangkus itulah isim yang nakasa, yang kurang. Kalau isim maksur, isim potong. Ya. Itu kalau mangkus, kalau maksur, ingat ya, yang ala alif bengkok atau alif tegak, tetap dia berbaris a. Tapi kalau isim mangkus yang berbaris i. Da'i, hadi, sebut. Da'i, ikut. Qadi, ra'i, hadi. Atau apapun yang sejenisnya. Banyak nama-nama nanti kita akan temukan. Itu contoh singkat aja. Tapi nanti kita akan cari nanti di dalam Al-Quran isim-isim maksur dalam Al-Quran, isim-isim mangkus di dalam Al-Quran. Ya, nanti kita akan cari. Nah, kalau isim mangkus di saat dia berbaris patah, kalau dia berbaris dhamma tetap da'i. Tapi kalau dia berbaris kasrah tetap da'i. Kalau dia berbaris patah
ada khusus dia. Menjadi, ikut Ustaz. Da'i menjadi da'ian. Ya, da'i menjadi da'ian. Tinggal dibarisin. Da'ian. Qadi menjadi qadian. Hadi menjadi hadian. Nadi menjadi nadian. Ra'i menjadi ra'ian. Ya. Paham nih? Berarti tinggal ditambah ya itu di baris fathah. Ra'i, ra'ian. Paham ya? Itu bedanya. Bedanya apa? Bedanya maksur sama mangkus. Kalau maksur tetap satu barisnya, tapi bukan mabni. Nanti mabni. Tetap mu'rab cuman i'rab takdiran. Nanti kalian akan paham jawabannya. Tapi kalau mangkus i'rab dua barisnya. Hadi sebenarnya hadiyu ini, tapi orang Arab repot. Hadiyu dia. Kalau hadi agak berat juga. Hadian mudah. Mana yang mudah? Hadiyu, hadiyi, hadian. Mana yang mudah? Hadian. Itu kalau dia berbaris baris fathah namanya nasab. Ya. Paham ya? Sekarang itu maksudnya secara takdir, secara lafazan kita mau tahu. Kita sebut Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kan? Tapi kalau takdir Musa, tetap Musa, Musa, Musa. Walaupun ya berbaris fathah Musa. Apalagi baris fathah berbaris dhamma pun Musa, berbaris kasrah pun Musa. Cirinya adalah dia berapa? Memiliki alif bengkok atau alif tegak ataupun ya yang tidak Paham ya? Oke, lanjut bacaan. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafzan aw taqdira. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kata disebabkan disebabkan perbedaan ikhtilaf amil-amil yang masuk. Amil-amil maksudnya penyebab yang menjadikan dia U, menjadikan dia A, menjadikan I ya. Kalau bahasa Arabnya pekerja-pekerja lah. Kepada kata tersebut, lafzan, baik perubahan itu diucapkan secara lafaz U, A, I, atau diucapkan secara perkirakan. Tapi bukan perkiraan yang salah, tapi perkiraan yang benar gitu loh. Musa jadi Musa'u, Musa menjadi Musa'i, Musa menjadi Musa'a. Itu sepada kainnya, tapi tidak mau begitu. Paham? Lah. Apa? Ada anunya? Ada kegiatan apa nih? Kegiatan apa namanya ini? Sore harinya apa namanya? Ya Allah, muhadasah. Nanti pas tempuh muhadasah. Paham ya? Paham ini? Ada pertanyaan Arif berkaitan ini? Ayo, sebelum kita lanjut. Hah? Masih kurang paham. Oke, kita ulang lagi. I'rab kemarin apa? Maknanya ungkapan, menjelaskan. Kan i'rab itu kan intinya begini.
I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Itu kan belajar nahwu. Perubahan harakat akhir kata. Itu aja sudah intinya. Baik perubahan itu dia kita lihat a, u, i, atau perubahannya yang diperkirakan seperti Musa tadi itu. Musa'u, musa'i, musa'i, qadi'u, qadiyu, qadiya, qadi. Intinya i'rab adalah berubahnya kata, berubahnya harokat kata. Itu aja mudah. Berubahnya harokat akhir kata. Itu i'rab. Cuman penjelasannya apa penyebabnya? Penyebabnya karena ada amil. Amil yang masuk ke mana? Masuk ke kata itu. Bismillahi. Kenapa mi? Kenapa Allahi? Kenapa Ar-Rahmani? Kenapa Ar-Rahimi? Itu semua harokat akhir kata di kata-kata itu namanya i'rab. Nah, belajar i'rab ini untuk mengetahui apa penyebabnya. Kenapa bismi? Apa jawabannya, Arif? Kenapa bismi? Gak ada alif lam itu min. Bismin dia. Ismun kan? Ismin. Kenapa? Kenapa bismi? Tibi, kenapa bismi? Ada huruf jar, huruf khafat. Bi kan? Ismun jadi ismi. Ya. Nah, bi dan amil dengan tanah. Penyebabnya. Ini namanya amil yang menyebabkan ismun jadi ismi. Paham? Allahi. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Jawabannya karena tidak kemasukan apa-apa. Karena asal katanya dia harus berbaris dom. Para muhadasah deh. Oh sekali tidak pakai muhadasah sekarang. Tidak ada main-main muhadasah berarti. Paham ya? Ya. Innal hamda. Innal hamda. Kenapa dia baris A? Karena dia ada amil. Ada amil namanya inna. Amil nasab. Ini nih. Bilhamdi, innal hamda. Tidak ada itu alhamdu. Itu semua namanya paham ya? Insyaallah nanti akan kita ulangi. Yang penting sudah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan masalah ini? Coba jelaskan dulu Arif. Al-i'rab coba semampunya. I'rab adalah terus i'rab adalah taghiru. Apa artinya taghiru? Perubahan. Awakhiri akhir. Al-kalimi kalimat, kata-kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata loh, ya. Akhir-akhir kata. Kita tidak bahas kalimat ini. Kita bahas perkata. Terus li ikhtilafi. Li ini karena. Ikhtilaf perbedaan. Al-awamili amil. Penyebab-penyebab maksudnya ya. Terus ada khilati. Apa ada khilati? Hah? Nah, dakhilah. Masuk. Dakhala. Amil penyebab-penyebab yang masuk. Alaiha atas masuk ke kata itu. Inna masuk ke kata alhamda kan, makanya dia berbaris A. B masuk kata B, makanya bilhamdi. Ini masuk ya. Ya terus lafzan atas. Ya, paham ya? Secara lafaz bisa disebut A, U, I-nya. Secara takdir kita perkirakan aja itu.
tetapi ada ilmunya. Paham ya? Oke. Ayo hafal dulu itu dulu. Kalimi bukan kalami. Lepas sepedanya larai ke kamar Bapa Alim. Dana Bapa Alim lah. Itulah losan. Kait lah kait. Lalu Honda dengan izin raing ke garis biasa ne. Ram lo itu losan itu. Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi. Berapa itu? Satu. Itu nanti setor sekarang nanti. Belum hijaiyah ente? Belum setor hijaiyah. Oke. Sampai takdir. Hah? Sampai takdiran aja. Sekarang kita lanjut. Nah, sampai itu aja dulu yang inilah. Sekarang kita lanjut buka Al-Quran sekarang. Masuk ke Quran Best Indonesia. Lanjut kita menjelaskan belajar bahasa Arab dari Al-Quran. Nano ay hangat. An-Nazi'at. Kita masuk ke surat ayat ke 31. Sama itu. Hah? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Lara colak Honda. Sampai 7 juta. Alhamdulillah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Main ya. Apa? Nah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31 ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Tiga satu. An-Nazi'at. Akhraja minha. Ingat ya, dalam mempelajari fi'il berarti kita harus mempelajari fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau dalam mempelajari isim kita harus mempelajari isim mufrad, isim jamak. Ya. Akhraja. Fi'il isim huruf ini, Arif. Hah? Mustahil huruf panjang begini. Ya, huruf itu paling ba'da, min, akhraja. Karena kan ada kan tanda isim kan? Nah, berarti antara fi'il sama huruf. Tapi kalau panjang begitu, nah a ni kini, yakin lah nih, ya, yakin. A ni ki akhir nih, itu menunjukkan fi'il madhi pasti itu. Ini, ya. Kan sudah paham kalian kan? Huwa fa'ala. Belum kalian setor itu? Belum ya? Huwa fa'ala, huma fa'ala itu belum setor? Sudah Fibi, kalau ente sudah belum? Belum. Itu intinya akhraja. Berarti kalau fi'il madhi harus ada fi'il mudhari. Ayo, akhraja yukhriju. Apa artinya akhraja yukhriju? Mengeluarkan. Contoh, saya suruh Wahyu. Akhraja Wahyu al-kitabah. Kabu.
Akhraja wahyu al-kitabah. Wahyu mengeluarkan kitab, buku. Tapi kalau kharaja, buang alif, kharaja, keluar artinya. Kharaja wahyu, wahyu yang keluar sendiri. Diunyikkan nih. Paham? Maka kalau kita suruh ukhruj, dosa, ukhruj. Tapi kalau kita keluarkan dia, akhrijuhu. Ini nih. Enak sekali bahasa Arab ini. Ukhruj ahi, dosa wene. Akhrijhu, keluarkan dia. Berarti kau keluar dau ini nih. Akhraja. Ya, Haris juga belum setor katanya. Huwa fa'alahu ma fa'alahum fa'alutu. Harus itu. Karena kalau enggak paham itu, hafal itu kayak Al-Fatihah. Kalau enggak paham itu, sulit memahami nanti. Ingat, tujuan belajar bahasa Arab apa tadi? Memahami Al-Qur'an, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhraja. Akhraja minha, min huruf isim fi'il, min Isim. astagfirullah, min wa hurufil khafdi wa hiya min, kan huruf lah, min. Dari mana antum tahu bahwa ini isim min? Harus garis akhir kalau isim. Ya. Garis bawah pala yang akhir gitu. Min, kan sudah kita hafalkan, min ila an, min ila an, ala, fi, ruba, ba, kaf, itu huruf semua itu. Hal, lam, ya. Paham ya? Dari artinya ha, Dari apa artinya ha? nya. Dia, nya untuk muannas. Kalau minhu, nya untuk mudakkar. Allahumma fir laha, Allahumma fir lahu. Ha ni kena mone dine. Hu ni kena Ini. mone, hu kena. Ha kena dine. Berarti akhraja minha, dia telah mengeluarkan minha, darinya. Darinya ini kembali ke mana? Kembali ke bumi. Al-arda. Kan setelah bumi dibentangkan, setelah bumi dihamparkan, maka Allah mengeluarkan dari bumi itu apa? Ma'a. Ma'a itu isim fi'il huruf. Hah? Arif, Huruf. dari mana tahu? Karena satu. Isim ini. Kenapa dia berbaris atas? Karena dia jadi maf'ul. Karena belum dapat ilmu, tidak apa-apa. Asal katanya ma'un siapa deh? Ma'un. Kenapa dia berbaris a? Jadi maf'ulun bih. Belum dapat ilmunya Arif. Tapi kalau Fibi sudah tahu dia. Ma'a. Ya, ma'aha. Kenapa dia berbaris atas? Karena dia maf'ulun bih. Setiap maf'ulun bih, setiap objek pasti baris atas. Aqra'ul kitab, aku membaca buku. Buku itu pasti ba. Nanti pelajarannya belum. Tapi ini untuk dapat dulu. Isim dia. Isim maf'ul dia. Ha, huruf. Berarti airnya. Apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi itu? Airnya. Airnya yang di bumi. Ha, ini kembali ke bumi. Allah mengeluarkan dari bumi ini, apa yang dikeluarkan? Airnya, air bumi. Air bumi. Paham ya? Ada paham kata-katanya? Nah, ini indahnya. Kita langsung belajar bahasa Arab. Hayya nata'allamul arabiyyah minal Qur'an. Ini enggak babak kayaknya. Pusing sama buka kamus. Ini sudah. Paham? Ha. Wa mar'aha. Ma'un. Ayo kita dalam bahasa Arab kalau isim harus ada mufrad, ada musanna.
Maun, ikut bawah. Ma'un. Maun, Ma'un. ya, air namanya ya. Kalau gunaki oi, jamaknya miyahun. Ya, maun jamaknya miyahun. Paham ya? Paham? Barakallah. Berapa? Ya, masa ambil lagi satu. Rp100 juta tuh. Baba sambil melihat kawan dia. Makanya 100 juta 97 juta. Pila tahun ini? Lumayan pila tahun laku. Oke. 1 juta. 107 juta nih. Antum berapa? Hamsah atau Asarah? Asarah atau Kam? Ambil satu yang lebih ya. Oh iya, makanya anak kasih tahu. Gratis, wahid antum. Paham ya? Mara'a berarti maun. Dalam mengkaji fi'il pasti madi, pasti mudah. Dalam mengkaji isim pasti mufrad satu air maksudnya. Kalau banyak air miyah. Contoh ini maun satu air. Kalau kita lihat banyak miyah. Paham ya? Sekarang mar'a mar'a bukan mar'a kayak kan ada lihat ini asal katanya mar'a itu asal katanya begini asal katanya lihat di grup saya tulis di grup nih lihat di grup mar'a belum ada lihat mar'a asal katanya ini lihat apa nih waram bokep okinya cuma karena dilanjut nih kan kayak semacam ya tapi nggak ada titik ya kan baik tinggal titik ini namanya isim apa tadi isim apa tadi yang ada alif bengkok gairah gini maksur berarti dia tidak akan mar'i mar'o mar'un ini tetap mar'an ini tetapi dia ditakdir diperkirakan dia itu sebenarnya mara'a pai lebari pai peki bari dan apa pai dan seperti ma'a mara'aha tapi tidak bisa memang kita belajar bahasanya orang Arab jadi tidak bisa kita apa bisa ganti paham ya aglik tutup aglik kalau iglik kayaknya beda wali iglik ini berarti kita suruh orang untuk menutup dirinya misalnya pintu tutuplah wahai dirimu tapi kalau aglik suruh seseorang untuk menutupnya paham ya mar'a apa artinya mar'a jamaknya mar'a ayo ikut baba mar'a jamaknya mara'in apa artinya mar'a padang rumput atau rerumputan ala rombe si mpori ta tolo dedo jimbe ya arif khudil mar'a ambillah rumputan di sana letak kulal ghanam untuk makan dia kulal ghanam untuk makan mar'a
Allah mengeluarkan dari bumi itu airnya, Masya Allah. Setelah dibentangkan, kan bumi itu bulat, bundar begitu ya. Dibentangkan, kemudian keluarlah airnya, mata air. Oi pedi, oimbo, oimbora, oi apa seralah. Kemudian Allah menumbuhkan, mengeluarkan rerumputan. Dalam Al-Quran surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Baca, lanjut. Alladzi khalaqa fasawwa. Terus walladzi Qaddara fahada. walladzi terus walladzi Akhrajal mar'ah. ini akhrajal mar'ah. Mari kita lihat ya di dalam Al-Quran. Ini yang petulisan. Asal kata mar'ah. Dialah Allah mengeluarkan rerumputan. Makanya kalau kita punya kambing, kita lihat rerumputan, padang rumput yang hijau, Masya Allah, terima kasih lumayan. Ini maksudnya. Suana acarok dia berain. Tapi semua itu apa? Semua itu kuasa Allah mengeluarkan mar'ah, mengeluarkan mar'ah. Dan kuasa Allah juga faja'alahu gusaan ahwa. Maka jadikan rerumputan itu gusaan ahwa. Gusaan itu artinya kering lagi hitam. Mata mak pakai sempurna. Luar biasa mar'ah. Itu namanya isim maka. Isim mak. Satu ayat begini kita kaji, Masya Allah. Oke, ayat terakhir sebelum kita soalnya Baba mau berbuka puasa Baba puasa. Bulan Muharram ini diusahakan perbanyak untuk berpuasa. Dijuluki Syahrullah, ya. Ay, ko, ay, mana, mag-ginal eh. Kaya para babali kahit babalim na ron. Ano? Laka ano Mas? Tracker? tantangan Sige. Ang Oh, ano? Hadis ang bahay. kaya ini. Nagdo ka nagdo. Oh, buku daw nalilan deh. Nanti saya kasih khusus Al-Quran untuk enten. Al-Quran terjemahan perkata gitu. Saya kasih Al-Quran baru untuk kalian semua. Untuk Fibi, untuk Arif, untuk Wahyu. Ada Al-Quran terjemahan perkata di rumah itu yang kayak kalian pakai itu. Itu udah untuk kalian. Makanya setelah sholat, walaupun 5 ayat baca. Tapi baca sama ininya. Artinya. Biar dapat ilmu. Ya. Setiap hari kita belajar begini. Sekali maghrib, ente datang terus sini. Dan Fibi juga terus. Ya. Paham ya? Insya Allah kita lanjut nanti maghrib. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Lanjut ayat 32 kalau ayat. Kemudian lanjut nanti al-kalamu huwal lafdul murakkabu al-mufidu bil wada'i. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harf. Ala i'rabuhu wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.